Selamat pagi untuk kita semua, selamat menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Normawati, yang saya hormati juga Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Langsung aja ya. Ya. Di sini kami dari 187 mencoba memaparkan presentasi kepala sekolah, yaitu manajemen kelas. Visi-misi dan tujuan SD 187 Palembang, visinya berprestasi, berbudaya, dan berprofil belajar Pancasila. Visinya menanamkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik siswa maupun guru. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Ketiga, meningkatkan prestasi siswa dan budaya kerja prosedur sekolah, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang sopan dan aktif. Ini sehubungan dengan observasi saya ke kelas kemarin di Purnama, jadi saya Norma, jadi saya ambil dari 187 yaitu tadi manajemen kelas. Tentang manajemen kelas ya, manajemen kelas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku yang tidak diharapkan, mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dalam iklim sosial emosional kelas yang efektif. Nah ini juga sama seperti Ibu Pak tadi, saya juga mau bertanya tentang manajemen kelas. Ini guru saya mau tahu dulu ya. Manajemen kelas, apa pengaruh manajemen kelas bagi anak dalam pembelajaran? Coba dari Ibu berempat, siapa yang bisa jawab? Ya, jadi ya, Baik, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, izin menjawab ya. Kebetulan saya Hadi Utari sekarang ini mengajar di kelas 6 ya, mengajar kelas 6. Tujuan menciptakan manajemen kelas itu tujuannya menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif, di mana siswa sekarang kita sebagai guru ini sekarang kan berpihak, pengajarnya berpihak kepada murid. Kalau dulu guru selalu ingin menang sendiri, selalu ingin benar, tapi pada kenyataannya kalau sekarang ini kita sebagai guru menanyakan bagaimana keadaan siswa itu terlebih dahulu. Jadi membuat suasana kelas itu baik atau tidaknya itu tergantung dari gurunya. Pertama yang biasa saya lakukan, menanyakan keadaan anaknya itu sebelum memulai pelajaran. Sekarang kan ada teknologi, ada gambar-gambar smart, jadi kalau anak-anak itu bisa tahu kita memilih gambar yang mana. Ada smart yang senyum, ada yang marah, ada yang sedih. Jadi menciptakan suasana terlebih dahulu agar proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan anak-anak juga bisa menyenangkan. Itu salah satu manajemen kelas yang saya terapkan, saya lakukan. Untuk itu seperti itu dulu. Itu tadi sudah dijawab Ibu Teri, dan ada lagi satu lagi tentang manajemen kelas. Manajemen kelas ini banyak cara peningkatan, cara pengelolaan di kelas, apa yang harus dilakukan. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi, langkah-langkah apa yang Ibu buat untuk memanajemen kelas, untuk tercapainya juga pembelajaran yang efektif. Coba siapa bisa? Ibu Sri atau Bu Ira? Langkah apa yang dilakukan, apa yang disiapkan, itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yanti sama dengan Ibu Pratiwi Utari tadi, wali kelas 6. Langkah yang harus kita persiapkan untuk manajemen kelas yaitu yang pertama kita menyiapkan dulu bahan ajar yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Terus saat pelaksanaannya kita lihat dulu kondisi siswa kita itu bagaimana. Jadi metode yang akan kita gunakan itu
menyesuaikan dengan kondisi siswa. Dan secara personal juga, guru juga harus berpenampilan yang memang maksimal. Jadi begitu kita memberikan materi ajar, kondisi kita yang fit, yang baik, dengan perform kita yang maksimal, tentunya akan memberikan satu energi yang positif untuk peserta didik kita. Mungkin itu saja untuk yang Terima kasih buat saya dengan Ibu Didik. Nah di sini rata-rata guru kelas semua ya. Jadi udah mengetahui namanya manajemen kelas. Hak kita di kelas. Mau kita apain? Mau muridnya kayak mana tekniknya, gimana caranya supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Itu diserahkan ke guru kelas. Nah, pertama-tama apa yang harus dilakukan dari seperti itu? Kita siapkan dulu, kita dulu. Kita siapkan. Kemudian yang pembelajarannya, ya siap. Terus bagaimana kita masuk kelas? Kita harus bisa mengusai kelas, menenangkan dulu. Kita tidak tahu anak ini tadi, kita ada posisi yang kurang sehat ya dari rumah atau ada yang terlambat. Itu tidak tahu itu. Kenapa kita ada sementara? Kita juga sebagai guru mungkin kita secara emosional. Ada gangguan dari dalam rumah tadi, gangguannya misalnya ada misalnya dengar kabar yang tidak baik, itu ada nggak ngerti loh ke guru itu. Begitu juga semua. Nah itu namanya kita tadi pengelolaan kelas itu, manajemen kelas. Nah apa yang harus disiapkan? Itu kan siapkan perangkat pembelajaran, tekniknya bagaimana di kelas anak sudah siapkan secara emosional, anak perlu kami sapa, kita harus mengetahui juga, ya. Gitu. Jadi di sini Bu Norma kami mengangkat dari manajemen kelas, melihat juga dari nilai raport kami, ya puji Tuhan tahun kemarin kami literasi sama numerasi masih kurang. Hari ini berkurang untuk di literasi sudah baik, tapi di numerasi kami yang masih perlu perbaikan. Nah di sinilah kita akan mengangkat dari manajemen kelas, di mana kelemahan. Bagaimana caranya agar numerasi di SD 187 bisa berubah untuk di tahun depan. Itu harapan. Dengan kerjasama yang baik bersama dengan guru-guru kita kumpulkan. Nah guru-guru ini loh kita kenapa bisa? Di mana kelemahannya? Itu kita mencari kekurangan tadi. Lanjut. Nah ini sedikit latar belakang ya. Kelas merupakan suatu tempat anak belajar untuk mendapatkan ilmu, berinteraksi dengan teman, serta pembentukan pribadi yang baik. Kegiatan belajar siswa yang berada di sekolah diharapkan harus intens untuk berada di kelas. Dalam lingkup kelas terdiri dari siswa yang dapat ditinjau dari cara belajar mereka, karakter siswa, hubungan sosial, kedisiplinan, tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Kemudian, guru sebagai pengelola kelas dalam perannya, guru hendaknya mampu mengelola kelas karena kelas merupakan lingkungan belajar serta merupakan suatu aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan belajar terarah kepada tujuan pendidikan. Nah, kemudian tujuan yang akan dicapai adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dan antar siswa. Suasana pembelajaran yang sejuk, menyenangkan, tenang, tanpa permusuhan. Atmosfer belajar yang penuh kebermaknaan serta suasana pembelajaran di kelas yang tidak kaku dapat diwujudkan. Ya, membuat sebuah keputusan. Berhasilnya manajemen kelas dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Tuhan ya. Untuk mewujudkan pengelolaan kelas baik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, kondisi fisik. Kondisi fisik ini bukan hanya anak, guru juga. Guru juga kalau ibaratnya dari rumah tadi kurang kurang fit, ada ngaruhnya, ada semangat mau ngajar. Atau dilihat anak baru datang kelas lapor apa segala, bisa guru tadi marah jadinya, kurang moodnya. Nah itu salah satu tadi.
Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Berikutnya kondisi sosial emosional. Kondisi sosial emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan peserta didik, dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Berikut kondisi organisasional. Kondisi organisasional ini diartikan kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Yang namanya pengelolaan kelas kita kan sudah kondisikan, lihat pengertian siapa yang tiket hari ini, nah itu termasuk pengorganisasiannya itu. Nah kalau misalnya ada aturan kesepakatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, kalau misalnya siapa yang tiket catat nanti ya laporkan oleh ketua kelas kepada gurunya, itu salah satunya itu pengorganisasian itu. Lanjut. Guru wajib tahu 5 risiko mengelola kelas. 1. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, tampilkan performa mengajar terbaik. Keempat, gunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa, begitu juga sesuai dengan materi yang mau disampaikan. Yang kelima, kontrol disiplin siswa. Karena kan kita jelaskan di sana ada harus kita itu menenangkan. Ya, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kan anak serius. Ada kan waktu kita observasi di kelas kemarin, dan foto-foto itu kelihatan kita udah ini. Sementara gurunya sudah menjelaskan, ada yang kelihatan seperti yang ada kelihatan di foto itu ya. Kita kemarin yang observasi di kelas, ya yang dia kita pilih. Sebagai pemimpin lembaga memiliki pengaruh sangat besar untuk mendorong keberhasilan ngajar di kelas. Akan lebih baik apabila pemimpin lembaga semakin mendorong para guru untuk melakukan mengelola setiap pelaksanaan belajar mengajar dengan cara mengajarkan workshop, serta adanya pengawasan secara langsung di dalam kelas. Akan mengetahui beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Pengawasan ini selain meningkatkan efektivitas pembelajaran, juga akan meningkatkan hubungan yang baik antara atasan dan bawahannya, serta dapat kesan nilai bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar siswa. Guru, sebagai pengajar, guru seharusnya menerapkan manajemen kelas dalam pembelajarannya. Dengan menerapkan manajemen kelas, guru akan mendapatkan tujuan pembelajaran yang optimal. Nah, ini dokumentasi kita menonton video edukasi dengan rapor pendidikan kita di numerasi apa yang kita harus lakukan. Nah, di sini ada dokumentasi, kami menonton bersama di video dari BNN juga di sini. Nah, kemudian ini kita juga ya buat penonton kelas kemarin ini ya. Nah, ini dokumentasi itu observasi kelas. Dari sini kita mengangkat tadi manajemen kelas. Dari sini tadi ya kan guru sudah menjelaskan. Ada kelihatan anak yang tak serius masih ya. Nah, dari dokumentasi ini kelihatan dari video-video ini. Makanya perlu tadi menguasai kelas, menguasai materi semuanya. Itu waktu kita observasi kelas 1. Nah, kita pertemuan sertifikat praktik baista. Kemudian kami juga sudah punya gombel sakti namanya. Apa itu arti sakti? Sakti itu adalah singkatan dari sinergi, aktif, kreatif, terbuka, dan inovatif. Itu kami buat di dan sudah ada SK-nya. Sudah ada yang udah jamin kita ya. Walaupun ada kita berapa kali kampus dan berapa kali ya daring. Visi misi Gombel Sakti SD 187 urutnya komunitas belajar yang berakhlak, mulia, profesional, dan konstruktif. Betul? Bersama kita belajar demi sebuah tujuan yang sama. Kemudian misi Gombel meningkatkan suasana komunitas yang santun, menjalin hubungan harmonis dan dinamis baik di sekolah maupun di masyarakat.
menjalin kolaborasi disertai pendidikan tenaga kependidikan. Jadi inilah Ibu Norma yang sudah paparkan jabatan saya di manajemen kelas dengan kurang sempurna, tapi saya sudah berusaha Ibu. Sudah tadi sudah dapat. Semoga kurang-kurang kami nanti tak salah dari Ibu dan kami juga mohon dari Ibu Norma petunjuk Bu Norma ke depan ya, kami bisa memperbaiki kinerja kami yang lebih baik lagi. Sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya, saya ada bapaknya. Ya, kurang lebih inilah penyampaian kami dari ISTI 187 tentang manajemen kelas. Yang kurang lebih Ibu mohon maaf, sekian dan terima kasih. Oke, waktunya masih tersisa berapa menit ya Ibu ya?